Pacarku di pernikahan kita. Meninggalkanku untuk wanita lain. Bar, bukan tempat untuk seorang pengantin wanita di hari pernikahannya. Malam ini, maukah kau menjadi pengantin priaku? Aku tidak main-main dengan orang yang sudah punya pasangan. Sekarang aku sendiri. Puas? Aku akan segera ke sana. Sofia mengalami kecelakaan mobil. Aku harus bersamanya sekarang. Tapi tunggu. Kau serius? Kau tidak bisa begitu saja meninggalkan pernikahanmu sendiri. Itu tabu besar. Kau sama sekali tidak boleh melakukan ini. Bagaimana bisa kau kabur di tengah-tengahnya? Yang kulakukan cuma pura-pura. Apalagi yang bisa kau lakukan? Lihatlah Vera. Dia begitu lembut dan pengertian. Dan lihatlah dirimu. Seperti yang kuduga. Stamina anak muda. Memang luar biasa. Jadi, katakan padaku, bagaimana malam pertama pernikahan kita? Kamu puas? ITU. Cukup bagus. Hanya cukup bagus? Aku sudah siapkan beberapa baju untukmu. Ada apa? Takut melihatnya? Kamu terima? Mengingat penampilanmu tadi malam, aku bisa memberimu waktu setahun. $1 juta. Ha. Kamu tidak mau? Kalau kamu masih sendiri, aku tidak akan memintamu bayaran sepeser pun. Di pernikahan kemarin, pengantin pria meninggalkan pengantin wanita untuk kabur dengan wanita lain. Jadi sekarang, aku sendiri. Sepakat. TAPI. Selama setahun ini, kamu hanya boleh punya aku sebagai sponsor MU. Dan kamu harus siap sedia kapan saja. Ya, Bu. Sponsorku yang tercinta. Aku mencarimu sepanjang malam. Kembali ke sini. Sekarang. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Aku akan mencarimu nanti. Jadi baik-baik saja sekarang. Tuan muda. Lihat siapa yang memutuskan untuk kembali tadi malam. Kenapa kamu tidak kembali ke keluarga Gordon? Arya meninggalkanmu di altar, di depan semua orang, dan membuatku jadi bahan tertawaan. Petunangan kita sudah berakhir. Dasar anak durhaka. Aliansi pernikahan dengan keluarga Gordon, terkait dengan $60 juta. Aku tidak akan mentolerir sikap keras kepalamu. Kalau kamu begitu peduli dengan kesepakatan ini, kenapa kamu tidak menikah dengannya sendiri? Dasar anak kisilpan bangkang. HI, Camus. Kamu pikir aku tidak akan melawan? Aku tidak peduli. Hari ini,
10 banquets penyang butan un tuk pewari keluarga Shen. Kamu akan hadir bersama Arya. Kalo tidak. Aku akan membekukan setiap aset atas namamu. Humph. Kamu yang menyuruhku pergi. Kecelakaannya tidak terlalu parah kan? Arya, syukurlah kamu ada di sana. Aku takut setengah mati. Kirana. Kupikir kamu terlalu marah. Ancek mangkal. Jangan khawatir. Kirana tidak sekecil itu. Pada hari pernikahan Kirana, pengantin pria pergi menghibur wanita lain. Pasti sangat menyedihkan. Maaf Kirana, aku hanya sangat takut. Makanya aku menghubungi Arya. Maukah kamu memaafkanku? Tentu saja. Asalkan kamu bisa memaafkanku, aku akan melupakan apa yang terjadi di pernikahan itu. Gadisku. Aku tahu seleraku bagus. Bukankah itu mereka berdua? Arani. Kau. Semuanya, cinta antara Leo dan Vera, telah disaksikan oleh kalian semua. Aku, Arini, dengan ini menyatakan, pertunangan antara keluarga Gu dan Su batal demi hukum. Mulai sekarang, kita berpisah jalan. Usir si Gu itu dari sini. Ada yang mau menghalangi, dan usir dia keluar. Jangan kau rusak suasana hati Ibu Arini. Ayo pergi. Kita harus bagaimana, Arini? Kau tahu? Aku semakin menyukaimu. Aku berharap kalian berdua hidup panjang dan bahagia. Arini, bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Leo, kita harus bagaimana? Bagaimana aku harus menunjukkan wajahku di depan umum setelah ini? Arani. Kapan kau akan menghentikan kegilaan ini? Vera dan aku hanya teman. Jelaskan ini pada semua orang sekarang juga. Hanya teman? Aku punya lebih banyak foto yang membuktikan seberapa tulusnya kalian berdua. Mau lihat? Lupakan saja, Leo. Jangan biarkan aku menghalangi kalian berdua. Arani. Jangan kau keterlaluan. Arini, beraninya kau. Kamu kuma menampardia, bukan aku, begitu? Arani. Kapan kau akan berhenti dengan kegilaan ini? Sakit? Kalau begitu cepatlah, bawa dia pulang dan sembunyikan dia, agar dia tidak mempermalukan diri di depan umum. Ibu Arini, tolong tunggu. Ernie, keluarga Shen adalah yang paling berkuasa di kota utama. Kau telah mengacaukan pesta penyambutan untuk kepala keluarga Shen. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Tuan menyuruhku untuk meminta maaf kepada Ibu Arini karena telah merusak malam Anda. Kami akan menyingkirkan gangguan ini sekarang. Apa yang kau lakukan? Kau tahu siapa aku? Arini yang menyebabkan keributan ini. Kenapa kau mengusir Leo? Tuan juga berkata bahwa siapapun yang menentang pengaturannya bisa pergi bersama Pak Leo. Aku bahkan belum pernah bertemu pewaris keluarga Shen. Mengapa dia mau membantuku? Aku ingin berterima kasih pada bosmu, Sekre Lengseng. Bisakah itu? Tuan berkata, jika Ibu Arini ingin menemuinya, katakan padanya. Kami akan segera bertemu. Mengapa Arini mendapat perhatian Pak Bima? Apa yang kau lakukan di sini? Tubuhku terasa
Aku merindukanmu, Arini. Wah, Arini, kamu jadi berani sekali. Aku sedang belajar jadi nakal. Jadi, Arini, kamu suka? Hari ini, aku pasti akan memberi pelajaran padamu. Arini, buka pintunya. Jangan teralihkan. Ternyata kamu masih mencintaiku, bahkan kata sandinya adalah tanggal lahirku. Bersembunyi diriku? Arini. Sungguh mengharukan. Bahkan kata sandi pintu depan adalah tanggal lahir mantan tunanganmu. Siapa di sana? Kamu kenapa sih? Keluarkan dia dari sini. Atau aku akan biarkan dia melihat persis apa yang kita lakukan. Apa Pak Leo beralih profesi jadi maling? Menyusup ke rumahku, dan berani-beraninya kamu bertindak percaya diri. Karena kamu memfitnahnya di pesta, Zoe mencoba bunuh diri di rumah. Kalau aku tidak sampai di sana tepat waktu, pokoknya kamu akan pergi minta maaf padanya. Sekarang juga. Mimpi kali. Arini, aku salah meninggalkanmu di altar, aku mengakuinya. Tapi Zoe itu gadis yang sangat rapuh dan polos. Apa kamu harus mendorongnya sampai segitunya? Arini, tunggu dulu, aku belum selesai. Hei, buka pintunya. Ganti kode aksesnya, sekarang. Kamu cemburu ya? Iya, aku cemburu, oke. Aku jadi gila. Ya ampun, kamu bikin aku mati. Pagi-pagi langsung datang godain aku? Arini, ini, aku bikin bubur untukmu, minum selagi masih hangat. Lihat dirimu, baik banget. Kamu orang yang beda banget di ranjang. Kamu repot-repot banget. Bangun pagi-pagi, cuma buat bikin bubur untukku? Gak capek sama sekali, kamu yang lebih capek, Arini. Lagi pula, kamu semalaman melakukannya. Arini, kamu baik-baik aja? Hei, pakai baju dong di rumah. Tapi bajuku, kamu yang merobek semuanya tadi malam. Aku semalam beneran segitunya? Ya beli aja apa yang kamu mau. Terrace, villa ini, milik pribadiku. Kalau kamu ada waktu dalam beberapa hari ke depan, pindah aja ke sini. Beneran? Aku bisa tinggal sama kamu, Arini? Makasih, Arini. Pak Bima ada di lantai atas malam ini. Pak Budi, kamu tidak akan memperkenalkan aku? Wah, buru-buru amat sih. Nanti aku kasih kamu merasakan sesuatu yang lebih seru lagi. Jahat banget sih. Tepat sekali, Kirana. Malam ini, di depan Pak Bima, aku akan pastikan reputasimu hancur. Ketakon. Ada apa denganmu belakangan ini? tidak ada apa-apa. Lalu bagaimana dengan bekas di lehermu itu? Bagaimana kamu menjelaskannya? Aku. Kirana, bagaimana menurutmu kalung ini? Itu kalung ibuku. Kenapa kamu memilikinya? Berhenti buang waktu dengannya. Telepon saja polisi. Kalung ibumu itu harganya lebih dari 20 juta dolar. Dia akan membusuk di penjara karena ini. Jadi kalung ini seberharga itu? Tapi untuk membuat ibuku senang, ayahmu
sementara ibumu masih bernapas. Memberikan kalung itu kepada ibuku. Apa, kamu tidak tahu? Ayo. Itu tidak mungkin. Kamu berbohong. Kenapa kamu masih bicara dengannya? Ambil dulu kalungnya. Karena kamu yang memulai ini, jangan salahkan aku untuk apa yang terjadi selanjutnya. Tangkap mereka. Kamu. Jangan macam-macam, Dera. Aku punya yang lebih parah. Jessica, aku tidak tertarik berurusan dengan orang dari latar belakang sederhana sepertimu. Sedangkan untuk Kirana, aku sudah merencanakan kejutan kecil untuknya malam ini. Jangan khawatir. Dia akan mengingatnya seumur hidup. Oh Dan, pastikan untuk mengambil rekaman memalukan. Sebagai kenang-kenangan. Kirana, lebih baik kamu menikmati malam besarmu. Bawa dia ke ruang pribadi. Lepaskan aku. Kalian mau bawa dia kemana sih? Arini. Oh, iya, ku dengar bos di sini punya pengaruh besar. Dia au Rampenting. Kalau dia mau turun tangan, Ini bukan tempat untukmu. Pak. tolong, Anda harus menolong temanku. Dia sedang dalam bahaya besar sekarang. Kalau setiap kusing dan anjing liar datang merengek minta tolong. Bagaimana bos bisa mengikuti semuanya? Dia Arini Su, Pewaris Corporation. Arini, Tolong dia sekarang, dan ini akan berbuah nanti. apa yang terjadi pada Arini? Dia dibawa ke ruang pribadi. Saillant. Aku datang. Jangan ada yang bergerak. Kau pikir kalau tanganku tergelincir, kau akan keluar dari sini hidup-hidup? Aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tolong, Kazianila aku, le Pascan aku. Arini, apa kau sudah gila? Kalau Jamadi, kau juga tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Kalau baju kita semua akan mati bersama. Arini. Kau berani menyentuh Arini? Kalau begitu jangan harap bisa keluar dari sini dengan utuh. Aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tolong, ampuni aku. Arini, kau baik-baik saja? Ikutlah denganku. Tunggu sebentar. Ayo pergi. Kamu pasti ketakutan setengah mati. Aku akan ambilkan kamu sesuatu untuk dimakan. Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Dia. Model priaku. Model pria. Itu pewaris keluarga Shen. Sahabat karibku benar-benar berani. Aku sudah tahu. Vera melakukannya karena Arini. Dia ingin mempermalukan Arini dan menghancurkan reputasinya. Untuk balas dendam. Mereka bahkan ingin merekam video skandal tentangnya. Belum cukup. APA? Wanita itu, Vera, pelajarannya belum cukup keras baginya. Mengerti. Serahkan padaku. Apa yang baru saja kamu dengar? Aku tidak peduli siapa kamu. Kalau kamu cuma cari orang untuk bersenang-senang, cari orang lain saja. Bagaimana kalau aku serius? Sejak Ibu Arini meninggal dunia, hidupnya sangat sulit. Dia dikelilingi oleh serigala dan bajingan. Bajingan. Aliansi pernikahan dengan keluarga Gu. Mélibat condamna Tigaratus Jutadolar. Aku takkan biarkan kamu mengacaukannya. Kalau kamu berani menyakiti dia, aku akan mempertaruhkan segalanya untuk membuatmu membayarnya. Arini. Apa yang harus kulakukan? Kurasa aku benar-benar jatuh cinta padamu. Ibu Vera, sendirian saja. Ya, ayo main denganku. Pergi. Kamu tahu siapa aku? Kamu cukup bersenang-senang di video itu, kan? Hei,
Kenapa video ini bertebaran di seluruh internet? Arini, pasti kamu. Kamu akan membayar untuk ini. Kalung ini. Apakah kalung ini punya makna khusus buatmu, Arini? Ini milik ibuku. Ini kalung favoritnya. Aku cuma nggak pernah nyangka. Kalung ini akan kembali ke tanganku dengan cara seperti ini. Sudahlah, Arini. Ayo jangan terus-terusan memikirkan hal yang sedih. Hei, lihat aku. Ada APA? Kamu belum perhatian sama aku, akhir-akhir ini. Apa aku sudah tidak menarik lagi? Apa aku sudah nggak cantik di matamu? Jadi gimana caranya kamu mau aku perhatian sama kamu? Quentin, aku buatkan kamu segelas air madu. Bagus buat lambungmu. Mulai sekarang, kamu harus kurangi minum alkohol. Siapa yang izinin kamu masuk sini? Ernie, ibuku punya masalah jantung, jadi Paksu mengajak kami ke sini untuk memulihkan diri. Kamu nggak keberatan kan? Kedengarannya seperti hati nurani yang bersalah. Karena semua hal curang yang sudah kamu lakukan. Quentin, mungkin lebih baik kamu usir aku saja. Supaya aku nggak ada di sini. Merusak suasana. Tidak. Kamu nggak akan pergi kemana-mana. Beraninya kamu bicara seperti itu padanya. C'est Geraminta, Maf Kepada Ibu Vera. Hai. Arini, beraninya kamu memukul ibuku. Karena ibumu itu, sayang. Barang-barang ibuku, bagaimana bisa sampai di tangan mereka? Semua yang ada di rumah ini, bisa kuberikan kepada siapa saja yang kumau. Kamu tidak punya hak bicara. Aku tidak peduli apa lagi yang kau berikan. Tapi barang-barang ibuku, itu tidak boleh disentuh. Kamu sebaiknya, jaga mulutmu. Kau mau aku jaga mulutku? Kalau begitu, berhentilah melakukan semua hal menjijikan itu. Camus, Karena kamu sudah kembali. Akan Kuberitaeus C40. Mulai sekarang, Vera akan menjadi direktur proyek perusahaan. Dia akan mengambil alih semua tugasmu. Kau menjadikannya direktur proyek? Apakah Dewan menyetujui ini? Aku adalah ketua dewan perusahaan ini. Seorang direktur proyek kecil, tidak perlu para kakek tua bangka itu ikut campur. Jangan lupa, perusahaan ini adalah usaha ibuku. Akulah yang masih memegang kendali di sini. Juga. Mulai saat ini juga, kamu adalah asisten Vera. Jika kamu tidak bisa membuatnya senang, aku akan mencabut hak warismu. Arini, aku akan pastikan kamu tidak dapat apa-apa. Kenapa kamu minum sebanyak itu? Ah, modal priaku datang. Ayo minum dengan peniakong danamu. Jadi kamu benar-benar mengira aku cuma model pria, ya? Tunggu sampai kita pulang. Aku akan memberimu pelajaran. Lepaskan aku. Aku mau nyanyi. Aku mau menari. Dan aku mau naik gunung. Oke. Istirahat dulu, ya? Itu semua akan kita lakukan lain hari. Aku lebih capek daripada kalau kita cuma tidur di kasur. Kirana. Tidur. Saat kamu bangun, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan selalu di sini bersamamu.
Sebenarnya, kenapa kamu bawa aku ke sini? Jadi dari awal kamu sudah merencanakan ini. Bentuk tubuh yang bagus cuma bonusnya aja. Yang penting itu, memukuli orang yang kamu benci, sampai mereka babak belur. Tapi aku nggak pernah belajar caranya. Aku nggak tahu caranya. Gak apa-apa. Aku yang akan mengajarimu, Kirana. Ayo. Oke, aku yang akan mengajarimu, Kirana. Kalau orang ini serius, dia jadi terlihat lumayan ganteng. Kirana. Coba dulu. Kirana. Kamu pasti bisa. Gak masalah. Ayo. Kirana, kamu mulai capek? Aku ambilkan air buat kamu. Capek? Istirahat dulu di sana. Kirana, kamu istirahat dulu. Aku tunjukkan beberapa kombinasi pukulan. Kirana, kamu lihat jelas nggak? Aku lihat jelas. Ayo, mari kita latihan lagi. Bayangkan kalau Samsak ini adalah orang yang paling kamu benci. Beraninyako. Minta maaf ke Ibu Vera sekarang juga. Arini, kamu capek? Aku juga capek. Yuk kita berhenti saja hari ini. Ayo pergi. Aku akan antar kamu jalan-jalan. Arini, masih kesal? Kalau kamu nggak senang, teriak saja. Arini, sudah lebih baik? Jadi hari ini, kamu ajak aku main tinju, terus naik gunung. Semua itu, kumabut menggeber aku. Kalau kamu mau, aku akan buat kamu terus tersenyum selamanya. Aku akan jadi pelindungmu. Kamu gak percaya aku, Arini? Arini, gak terkesan? Kamu lumayanlah. Cuma, lumayan? Arini, aku benar-benar bisa jadi pelindungmu. Quentin. APA, kenapa kamu begitu kesal? Semuanya karena si kecil Arini itu, aliansi pernikahan dengan keluarga Gu gagal. Investor satu persatu menarik dananya. Arus kas kita hampir putus. Pak Quentin, bagaimana kalau kita masih bisa menyelesaikan aliansi pernikahan dengan keluarga Gu? Dia sudah mengumumkan secara terbuka. Pertu Nangania di Batalkan. Bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Kalau aku bisa membantu Bapak, Pak Quentin, melewati krisis ini, aku bersedia menikah ke keluarga itu menggantikan Arini. Tapi, Quentin, selama ini, kamu sudah merawat kami dengan baik. Biarkan saja Zoe membagi bebanmu. Siapa si Vera ini? Beraninya dia pikir bisa menggantikan Arini, dia benar-benar mengada-ada. Ebio, kenapa ibu memukulku? Biar aku jelaskan. Keluarga Gu hanya mengakui Arini.
kalau kamu tidak bisa menikahinya. Kamu tidak akan dapat satu senpan. Dari kekayaan keluarga Gu. Arini, kamu sudah bangun. Ada apa, Arini? Kamu menggunakan aku sebagai pelampiasan? Bagaimana kalau aku memberimu pijatan kecil? Kamu di mana? Langsung ke intinya, Jangan bertele-tele. Ada proyek yang perlu kunjungan lapangan ke Kota Bahari. Berkemasla, Camuterban Malamini. Ada apa, Arini? Tidakeda APA. Ada proyek yang mengharuskanku keluar kota beberapa hari. Kamu perlu aku ikut? Tidak, cuma beberapa hari. Kamu tunggu aku di rumah, jadi anak baik. Baiklah. Hai, akhir-akhir ini sibuk? Yang mulia ibuku. Ada yang bisa kubantu? Kamu sudah lama sekali tidak menemani Mama. Temani Mama dinas malam ini. Oke. Tunggu aku di bandara. Kamu? Kejutan, atau bukan? Jadi keluarga Gu yang mengirimmu? Tidak takut kamu yang mengacaukan proyeknya? Arini, aku salah sebelumnya. Beri aku kesempatan lagi ya? Menurutmu itu mungkin? Lupakan saja. Aku tidak bisa mengorbankan seluruh proyek hanya karena Leo. Hey, Arini, tunggu aku. Sudah lama sekali aku tidak ke Kota Bahari. Ibu. Sudah kuminta hotel menyiapkan mobil. Baiklah, ayo pergi. Arini, tunggu dulu. Halo, kami mau check-in. Kami sudah reservasi. Ini atas nama Pak Leo. Ini kunci untuk suite pasangan Anda. Leo, apa kamu sudah gila? Ibuku yang maksa pesan yang ini. Orang-orang pada lihat, jangan bikin ribut. Bisa tolong, pesankan kamar terpisah untukku? Tentu. Ini kunci Anda. Terima kasih. Arini, Pelen. Mereka berdua satu kamar. Pak Leo ada di suite pasangan. Saillant. Camus passe-t-il à part? Mama sudah suruh Koki siapkan masakan favoritmu. Bu, ibu duluan saja. Aku perlu menelepon dulu. Baiklah, tapi cepat ya. Jauh-jauh dariku. Jangan bikin aku marah. Hey, Arini, kasihanilah aku ya. Kalau ibuku tahu, kita tidak satu kamar. Dia akan membunuhku. Itu urusanmu. Arini. Buka pintunya, biar aku masuk. Leo, apa kamu mau balikan dengannya? Zoe. Kamu ngapain di sini? Kamu ngapain di sini? Aku benar-benar minta maaf. Aku cuma nggak bisa nahan diri. Setiap kali aku mikir, kamu sama Arini, hatiku langsung sakit banget. Aku nggak bisa berbuat apa-apa, Leo. Tolong jangan tinggalin aku. Pergi sana. Ernie, aku akan ambil semuanya darimu. Gelar Nyonya Leo akan jadi milikku. Ada APA? Telepon aku malam-malam gini? Arini, aku kangen banget sama kamu. Sendirian di villa yang gede banget ini, sepi banget. Ngomong-ngomong, Arini, dalam perjalanan dinas ini, kamu perginya sama siapa? Sepertinya aku nggak boleh sebut kalau ketemu Leo padanya. Nanti dia malah khawatir. Arini? Cuma rekan kerja aja. Kamu tidur aja dulu. Begitu urusan di sini selesai, aku akan balik nemenin kamu.
Arini, kamu bohong sama aku. Ada apa? Kamu baru saja selesai menelepon. Dan kamu terlihat sangat terpukul. Bukan apa-apa, aku baru sadar aku dipermainkan. Siapa itu? Katakan pada Mama, biarkan Mama membantumu mencari tahu. Tidak apa-apa, Ibu, sungguh, hanya hal kecil. Aku akan menanganinya. Aku jarang bisa menghabiskan waktu bersamamu seperti ini. Jangan kita pikirkan masalah-masalah ini. Apa? Keluarga Gordon benar-benar memesankanmu. Suite Bulan Madu? Aku baru saja menolaknya. Siapa sangka orang yang bekerja sama denganku dalam proyek ini adalah Arya? Apa Bima tahu soal ini? Tidak, aku belum. Kirana, apa kamu benar-benar berpikir apa yang kalian berdua miliki masih hanya sekadar? Ubengan? Kirana, kamu baik-baik saja? Ikutlah denganku. Jika kamu mau, aku bisa membuatmu bahagia selamanya. Aku akan menjadi pelindungmu dari badai apapun. Jessica, kamu benar. Aku ingin memberi diriku sendiri, dan dia sebuah kesempatan. Sayon. Katakan Yang Sebenarnya. Kamu lagi pacaran sama seseorang? Aku nggak pacaran sama siapa-siapa. Jangan buru-buru berkesimpulan. Dulu, waktu ayahmu dan aku sedang ada masalah, dia bersikap persis seperti kamu sekarang. Aku tadi di lift, sinyalnya jelek. Aku ada urusan, nanti aku telepon lagi. Baru saja menelepon bilang kangen. Sekarang sudah sama sugar mama lain, Persema. Sudah kuduga, semua pria sama saja. Ini cuma urusan kerja. Tolong, jangan cuma nebak-nebak. Baiklah. Kamu memblokir nomorku? Ada apa? Ibu, aku ada hal yang harus dilakukan. Aku harus pergi. Ernie. Beberapa hal memang tidak pernah ditakdirkan untuk menjadi milikmu. Bima. Kamu pikir kamu sedang apa? Kenapa? Kenapa? Tiba-tiba, kamu mengakhiri semuanya? Bima, aku lelah. Perjanjian kita sudah berakhir. Apakah karena Leo? APA? Aku bertanya apakah karena Leo? Jawab aku. Tidak. Lalu apa alasannya? Aku sudah tidak melihat gunanya lagi. Kamu bebas melakukan apapun yang kamu mau. Pergi saja. Arini. Apapun kesalahanku, akan kuperbaiki. Tolong jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Kamu tidak lebih dari mainan. Beraninya kamu menuntut sponsor MU? Hanya mainan. Bukankah kamu juga begitu? Seorang model pria dari bar itu. Kalau harganya cocok, kamu akan tidur dengan siapa saja. Di matamu, apakah hanya itu diriku? Apa aku salah? Ambil uangnya. Dan pergi dari pandanganku. Sekarang. Arini. Kamu akan menyesali ini. Kenapa sakitnya begitu hebat? Ernie, lalu apa kalau keluargaku menyukaimu? Ayahmu menikahi ibuku. Segera saja. Kita akan menjadi satu keluarga besar yang bahagia. Tidak hanya akan kuambil Leo darimu. Aku juga akan mengambil ayahmu. Kamu benar-benar pikir kamu bisa? Mengambil perusahaan ibuku dariku? Mimpi saja. Ernie. Mempersiapkan bahan-bahan proyek. Untuk Quechua Dewan?
Aku rasa aku nggak wajib melapor ke kamu. Mulai sekarang, aku yang ambil alih proyek ini. Atas dasar apa? Karena aku ditunjuk langsung oleh Ketua Dewan sebagai Direktur Proyek. Direktur Arini. Ada yang mau kusampaikan. Aku Direktur Vera yang baru. Mulai sekarang, kamu melapor. Langsung ke aku. Apa? Sepatiku kotor. Bersihkan. Vera. Aku sarankan jangan cari gara-gara. APA, tugas sederhana kayak gini aja nggak bisa? Kalau begitu, aku harus melapor ke Ibu Arini. Dan minta kamu dipindahkan. Baiklah. Aku akan membersihkannya. Ernie, kamu sengaja melakukan itu. Direktur Vera. Bukannya kamu yang suruh aku membersihkan sepatumu? Kamu akan bayar untuk ini. Ernie. Nikah sama aku. Aku akan putuskan hubungan dengan Vera sepenuhnya. Aku bahkan bisa bantu kamu mendapatkan posisi di keluarga Su. Nggak perlu. Ernie. Ibu Harun. Ayo, Kirana, silakan duduk. Jadi, APA yang membawa ke sini hari ini? Ada yang perlu kau butuhkan? Biar aku langsung ke intinya. Aku akan menanyakan sesuatu padamu. Apa kau ingin mengambil kekuasaan dari ayahmu? Langsung mengambilnya dari tangannya? Ayahmu, Dia sudah mengambil perusahaan ibumu dan menjadikannya miliknya sendiri. kau sendirian sekarang. Sooner or later, mereka akan mendorongmu keluar sepenuhnya. Apa syaratnya? Hanya ada satu syarat. Menikahlah dengan Arya. Dengan dukungan keluarga Gordon, kami akan mengambil kembali perusahaanmu untukmu. Kenapa aku? Di seluruh jembatan raja, tidak ada yang lebih cocok. Untuk menjadi menantu perempuan keluarga Gordon. Jika kau terus sendirian, sepenuhnya sendiri, perusahaan pada akhirnya akan jatuh ke tangan Vera dan ibunya. Apa yang menjadi milikku di rumah ini, dan kepada siapa aku memberikannya, bukan urusanmu. Mulai sekarang, Vera adalah Direktur Proyek yang baru. Dia akan mengambil alih semua tugasmu. Kirana. Apa lagi yang kau tunggu? Selama aku mendapatkan kembali perusahaan ibuku. Dengan siapa aku menikah tidak penting. Menjaga kebugaran itu nomor 2. Yang penting itu, mengumpulkan semua orang yang kamu benci, menghajar mereka sampai gigi mereka copot dan usir mereka pergi. Tapi aku tidak pernah belajar caranya. Aku tidak tahu caranya. Tidak apa-apa, akan kuajarkan, Kirana. Masih kesal, Kirana? Kalau begitu, teriak saja. Kirana, sudah lebih baik? Pertama, kau ajak aku tinju, lalu kau ajak aku mendaki. Semua itu hanya untuk membuatku merasa lebih baik, kan? Selama kau menginginkanku, Kirana, aku akan selalu ada di sini untuk membuatmu tersenyum. Aku akan menjadi pelindungmu dari badai. Ibu Harun. Aku setuju dengan syaratmu. Hei, ada yang mau kubicarakan. Katakan saja. Aku baru dengar dari keluarga Gordon. Kirana dan Arya akan menikah. Oh. Hah. Kalau begitu, bantu aku siapkan hadiah pernikahan untuknya. Tunggu, serius? Kamu tidak terganggu sama sekali? Udah, jangan pura-pura. Bukan pertama kalinya aku melihatmu memakai gaun pengantin, tapi setiap kali aku selalu terpesona.
Terus kenapa? Kamu tetap saja meninggalkanku, untuk mencari wanita simpanan kecilmu itu. Kirana. Jangan kasar begitu padaku. Aku sudah putus hubungan dengannya. Itu cuma transaksi. Jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu. Jejak aku. Arya, Sofia, kamu ngapain di sini? apa kamu benar-benar harus menikahi Kirana? Kamu bilang, kamu cuma mencintaiku. Bagaimana bisa kamu berubah hati begitu saja? Brengsek. Tolong. Kirana. Lama tidak bertemu. Kamu ngapain di sini? Apa kamu benar-benar akan menikahi Arya? Pria yang meninggalkanmu di altar itu? Siapa yang kunikahi, bukan urusanmu. Bima, kita sudah putus. Kamu sudah membohongiku dari awal. Kamu pergi ke bar untuk mencari model pria. Hanya untuk balas dendam pada Arya? Ya, Apa pernah ada perasaan tulus untukku? Tidak sesaat pun? tidak pernah. Santai saja. Uang yang kuberikan padamu tidak akan kuminta kembali. Anggap saja itu sebagai bayaran untuk jasamu di ranjang. Kirana. Kamu kejam sekali. Baru lihat wajahmu, hatiku sudah luluh. Kirana, pantas saja kamu selalu jadi korban. Arya, kumohon jangan menikahi Kirana. Jangan khawatir, begitu aku mewarisi Gordon Corp, aku akan buang dia, lalu menikahimu. Benarkah? Pernahkah aku berbohong padamu? Aku sudah bulat tekad. Aku akan menggagalkan pernikahan itu. Sekarang, mari kita sambut mempelai untuk bertukar cincin. Tunggu. Barani Baraninya kau buang sensingku? Bima, apa yang sedang kau lakukan? Tentu saja. Untuk mengacaukan pernikahan ini. Wah, dia mau mengacaukan pernikahan. Siapa sih pemuda ini? Tampan sekali. Nggak tahu. Satpam. Keluarkan dia dari sini. Berani-beraninya kau merusak aliansi pernikahan antara keluarga Gordon dan Sue. Kau cari mati? Pengantinku. Pegang aku rat-rat. Bima, turunkan aku, Bima. Bima, kamu sudah gila? Lepaskan aku. Aku harus kembali. Kembali? Dia sama sekali tidak mencintaimu. Dia hanya menikahimu untuk merebut Gu Corporation. Itu urusanku sendiri. Bukan urusanmu. Kenapa? Kamu tahu betul, dia masih berhubungan dengan Vera. Dan kamu sama sekali tidak peduli? Ya. Aku tidak peduli. Dan kamu sendiri lebih baik apa, ha? Kamu jelas-jelas punya sugar mama di samping, tapi di depanku pura-pura kasmaran. Sugar mama apa? Hotel Puncak Agung. Di sana, di depan semua orang, persamaan dan berpelukan mesra. Aku bahkan melihat kamu dan Leo check-in ke suite pasangan bersama. Tunggu. Apa yang baru saja kamu katakan? Suite pasangan? Sugar mama apa? Itu ibuku.
Suite pasangan itu dipesan oleh Ibu Leo. Aku tidak pernah menginap di sana dengan Leo. Jadi itu yang membuatmu kesal? Aku tidak memberitahumu karena takut kamu salah paham. Kamu takut aku salah paham? Kamu memang peduli padaku, Arini. Sekarang ngomong gini buat apa? Kamu mengacaukan pernikahan itu di depan semua orang. Kamu nggak takut keluarga Gordon bakal balas dendam? Kamu khawatir sama aku, kan, Arini? Mengakui saja deh. Aku ada di hatimu, dan kamu tahu itu. Jangan sok. Tidak. Arini, ini kedua kalinya kamu berdiri di depanku, mengenakan gaun pengantin. Kamu tahu apa yang kupikirkan, pertama kali aku melihatmu. Di lounge tengah malam? APA? Kupikir, kenapa pengantin wanita secantik ini begitu sedih? Kalau aku yang jadi pengantin prianya, aku nggak akan tahan melihatnya begitu sedih. Waktu kamu mempermalukanku, aku marah sekali. Aku berharap kamu hilang saja dari dunia ini. Tapi waktu aku dengar kamu mau menikah, hatiku sakit sekali sampai hampir mati. Aku tahu. Aku sudah jatuh. Aku nggak bisa hidup tanpamu seumur hidupku. Maafkan aku. Aku. Arini, pakailah gaun pengantin untukku. Akan kujadikan kamu pengantin wanita paling bahagia di dunia. Aku nggak percaya. Aku baru saja menikahkan diriku sendiri. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Kamu mau apa? Mengajakmu ketemu ayah dan ibu. Aku. Ayah, ibu. Ini menantu perempuanku. Bima. Kubiaku. Aku harus bagaimana? Apa aku menakuti mereka? Ayah, ibu, aku sudah bawa menantu perempuanmu sampai ke rumah. Setidaknya tunjukkan sedikit apresiasi. Aku tidak sedang bermimpi. Ok, aku akan. Siapkan hadiah pertunangan. Hadiah petunangan apa lagi? Yang benar aja, siapkan hadiah selamat datang. Iya. Hadiah selamat datang. Apa yang harus aku siapkan? Oh, iya. Ini, pakai ini. Tidak usah, Ibu Bima. Pakai. Cantik sekali. Kamu harus panggil aku ibu. Ibu. Iya, sayang. Ini terlalu berharga. Tidak kok. Kulitmu putih. Cocok banget dipakai kamu. Keluarga kita punya banyak. Perhiasan. Nanti ibu ajak kamu pilih-pilih. Cantik. Benar-benar cantik. Keluargamu kerja apa? Kok kayaknya sangat kaya? Orang tuaku cuma suka mengoleksi barang-barang ini. Mereka kadang pergi berdagang batu mulia. Nah, ini, ada kartu kredit. Uangnya nggak banyak. Aigreko. Beli permen. Ini. Ambil. Ayo, ambil. Terima kasih. Ayah. Aku dengar kamu diperlakukan buruk di keluarga Su. Kamu mau ayahmu turun tangan dan mengajar ayah bajingan itu pelajaran? Tidak perlu, ayah. Aku akan urus sendiri. Ok. Kalau ada masalah, bilang ke ayah. Ayah yang akan jaga kamu. Aku tahu. Terima kasih, ayah. Lucu apa? Lucu apa? Orang tuamu lucu banget. Sekarang kamu lihat kan betapa salahnya kamu menilai mereka dengan keliru, iya kan? Mereka cuma agak berlebihan. TAPI, soal membelaku, itu nggak perlu. Lagi pula, keluargamu juga bukan keluarga kaya atau berpengaruh. Siapa bilang kami bukan? Tapi ya sudahlah. Karena keadaan keluargamu juga nggak buruk, kenapa kamu malah keluar jadi model pria? Siapa yang bilang aku model pria? Malam itu di bar, kamu yang merayuku duluan. Masih pakai gaun pengantin pula. Kamu ngomong apa sih? Aku yang seharusnya bertanya, kalau aku nggak ada di sana.
Jangan-jangan, pihak lain yang jadi sasaran? Ya, secara teknis. Kirana. Hei, lihat, bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Hei, ini siang bolong, mau ngapain kamu? Ciuman dikit aja, kamu pikir apa? Cuaca di luar bagus, aku ajak kamu jalan-jalan. Hari ini kita mau kemana? Hari ini nggak main-main lagi. Aku sudah terlalu banyak bersenang-senang. Aku harus kembali urus masalah perusahaan. Perlu bantuan? Aku bisa urus sendiri. Kirana. Akhirnya ketemu juga. Kamu mau apa? Hei, Arnie, kamu kemana saja? Ayo pulang bersamaku. Ibuku masih menunggu untuk upacara minum teh tradisional. Jangan khawatir, pulang saja diam-diam bersamaku. Aksi nekatmu di pernikahan kita, kabur dengan orang lain, aku akan memaafkannya. Aku tidak akan kembali ke keluargaku bersamamu. Aku sudah menikah. APA. Kamu pikir kamu sedang apa? Dengar, Leo, mengingat masa lalu kita, kumohon, mari kita berpisah baik-baik, kita semua punya kebebasan menikah. Bagaimana dengan aku kalau kamu sudah menikah? Ibuku bilang, kalau aku tidak menikahimu, keluargaku lebih baik menyumbangkan semuanya, daripada meninggalkan satu sen pun untukku. Kamu tidak boleh menikah dengan orang lain. Aku tidak boleh kehilangan keluargaku. Aku satu-satunya pewaris keluargaku. Kamu tidak boleh menikah. Kalau aku tidak bisa memilikimu, jangan harap orang lain bisa. Arini. Ambil rekaman CCTV dari Villa Puncak Bukit, sekarang. Leo. Apa yang kamu lakukan? Arnie, kenapa kamu jadi dingin sekali? Kenapa kamu tidak mencintaiku? Katakan saja kenapa kamu tidak mencintaiku. Apa kamu sudah gila? Arnie, ini semua salahmu. Orang tuaku akan mengirimku ke luar negeri. Kenapa? Semua karena kamu. Kamu penyebabnya. Aku diasingkan ke luar negeri. Ini semua salahmu. Arini. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bima, ini semua salahmu. Bima. Sudahlah. Dia tidak pantas, Dibana. Kalau kamu berani menyentuh istriku lagi, aku akan patahkan kakimu. Arini, ayo kita pergi dari sini. Bima, kamu dekat? Aku hampir kehilangan kamu, Kirana. Sekarang sudah selesai, dan aku baik-baik saja, lihat. Oak, aku mulai lapar nih, aku mau makan masakanmu. Oke, ayo pulang. Ngomong-ngomong, gimana caranya kamu bisa nemuin aku, cepat banget? Manajer propertinya yang kasih tahu aku, mereka mengenali kamu. Mereka juga lihat Arya. Oh, begitu. Ayo pergi. Sebenarnya, aku sudah menikah dengan Bima. Kamu dan Bima sudah menikah? Segitu mengejutkannya? Dia pernah mengacau pernikahanmu dulu, itu aja udah cukup bikin kaget. Akungak Pernanyanka Kamu Bakal Benron. Akhirnya menikah. Terus kejadian di kota Bahari waktu itu tentang apa? Kesalahpahaman.
Itu ibunya. Apa kamu tahu? Keluarganya kerja apa? Keluarga biasa aja. Mereka tinggal di pinggiran kota. Perjalanannya sekitar 2 atau 3 jam. Sepertinya, Bima belum mengungkapkan identitasnya. Que Kirana. Haruskah aku kasih tahu dia? Kamu tahu. Bukannya kamu udah nelpon, dan bilang bakal pulang telat? Kenapa nelpon lagi? Sudah 4 jam, sejak terakhir kali aku lihat kamu, Kirana. Aku sangat merindukanmu. Kalau gitu buruan selesain kerjamu. Coba pulang dan ketemu aku lebih cepat. Sepertinya aku nggak boleh merusak. Kebahagiaan Kirana. Yang susah payah didapat. Ya kan? Tuan-tuan, Pejai. Kamu mengumpulkan kami semua yang sudah senior di sini, mengajak kami berkumpul. Ada maksud apa? Saya mengundang kalian semua hari ini, untuk memilih kembali CEO Su Corporation. Arini. Saya masih hidup dan sehat. Belum giliranmu untuk memerintah. Sebenarnya, saya baru saja mewarisi semua saham yang ditinggalkan ibuku. Itu membuat saya menjadi pemegang saham Su Corporation. Kamu tahu berapa banyak mitra yang hilang karena kamu? Aliansi pernikahan yang sempurna dengan keluarga Gu itu, kamu hancurkan. Kamu sudah menikah. Tetaplah di rumah dan urus suami serta anak-anakmu. Kenapa kamu harus keluar sini? Membuat malu sendiri? Ya, tetaplah di rumah di tempatmu seharusnya. Jika kamu ingin merebut kekuasaan dariku, kamu sebaiknya memastikan kamu punya kemampuan. Biar saya beritahu. Sudah selesai? Saya sudah selesai. Sekarang giliranku. Pak Hari, bertahun-tahun lalu, ipar laki-lakimu menggelapkan lebih dari 20 juta dolar. Dan hampir menyeretmu bersamanya, sampai membuatmu masuk penjara. Kakekku lah yang menggunakan semua pengaruhnya, untuk mengeluarkanmu dari masalah itu. Beraniniaku. Dan ibuku melawan tekanan Dewan Direksi, hanya untuk mempertahankan posisimu. Dan bagaini karamu membelas mereka? Pak Surya, proyek yang dulu kau tangani, mendapat investasi 10 juta dolar, tapi hanya menghasilkan keuntungan 20.000 dolar. Itu baru namanya akuntansi kreatif. Pasar lagi buruk saja. Lalu uang tambahan di rekening istrimu, yang tiba-tiba muncul begitu saja, juga karena pasar lagi buruk? Ya. Dan Lamborghini keponakanmu, sangat mencolok mata, dibeli dengan dana pengadaan perusahaan kan? Semua hal curang yang kau lakukan di belakang layar. Kau pikir aku tidak akan tahu? Arini, kau mau memberontak? Aku di sini hari ini bukan untuk mengungkit masa lalu dengan semua orang. Setiap orang di sini pernah menerima bantuan dari kakekku atau menggunakan posisi di perusahaan untuk menghasilkan banyak uang. Semua itu, aku bersedia untuk melihatkan. Tapi dengan satu syarat, kalian harus menjual semua saham Su Corporation kalian kepadaku, setiap lembar sahamnya. Arini. Anggota Dewan Direksi. Kemampuan, kupikir kalian sudah sangat menyadarinya. Jadi kalian seharusnya lebih jelas lagi, tangan siapa yang seharusnya memegang perusahaan ini. Benarkah maksudmu, semua hal yang kami lakukan dulu, benar-benar akan kau lupakan? Selama kalian berada di sisiku, aku, Arini Su, berjanji untuk melupakan masa lalu. Ya. Beklakal obejitu. Kami bersedia menjual saham kami. Kepadamu, Camus. Kalian para pelin-pelan yang bermuka dua. Jadi apa gunanya kalau kau di pihaknya? Aku punya 48%. Saham Su Corporation. Bahkan jika kalian semua bersatu, kalian tetap tidak punya 47%. Aku Mazi Yang Berkuazadi Su Corporation. Siapa bilang dia tidak punya saham lebih banyak darimu? Dan siapa kau? Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah Direktur Pelaksana Grup Yo, Ryan. Aku diminta datang ke sini hari ini untuk menyerahkan dokumen ini kepada Ibu Arini. Ini adalah 5% saham Su Corporation. Tambahkan itu ke milikku. Dan aku sudah mengalahkanmu. Tidak mungkin. Itu kan saham-saham yang tersebar. Bagaimana bisa kau? Ayah, aku bukan cuma anak perempuanmu. Aku sekarang adalah pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Untuk apa mempertahankan gelar kosong? Presiden itu, apa gunanya? Bukankah lebih baik menyerahkan perusahaan ini padaku?
Baik. Baik. Bagus. Bagus. Murid sudah melampaui gurunya. Aku akan menandatanganinya. Aku akan menyerahkannya padamu. Tunggu dulu. Kirana. Aku tahu kau membenciku, tapi demi ayahmu, aku harus menyampaikan pendapatku. Apa yang ingin kau katakan? Kau terus bilang, ini untuk kebaikan ayahmu, untuk kebaikan perusahaan. Tapi semua yang telah kau lakukan Hanya mendorongnya ke kehancuran. Kau takut, kan? Tekad air akan mentransfer semua sahamnya padaku. Kau dan anak perempuanmu itu tidak akan bisa hidup dalam kekayaan dan kemakmuran seumur hidup kalian. Ikatan antara ayahmu dan aku tidak bisa diukur dengan uang. Ku beritahu sesuatu padamu. Kau bukan satu-satunya ahli waris. Keluarga Su. Apa maksudmu? Aku hamil. Apa? Kau benar-benar hamil? Victor. Aku tidak berbohong padamu. Aku hamil. Ini anak laki-laki. Kau akan punya anak laki-laki. Bagus. Kau dengar itu? Garis keturunan keluarga Su akan berlanjut. Aku punya ahli waris. Lupakan saja rencanamu untuk mendapatkan ekuitas Su Corp. Setiap lembar saham terakhir akan jadi milik anak laki-lakiku. Baiklah kalau begitu. Sepertinya rapat pemegang saham hari ini sudah selesai. Kita akhiri di sini, karena ini urusan keluarga kalian. Sebaiknya kalian bahas sendiri di belakang pintu tertutup. Luangkan waktu dan selesaikan sendiri. Saya tinggalkan kalian. Tunggu. Terima kasih untuk sebelumnya. Bisa beritahu saya, siapa yang mengirimmu? Saya ingin berterima kasih langsung padanya. Tidak perlu, katanya. Saat waktunya tepat, kamu akan tahu dengan sendirinya. Maaf, saya ada urusan lain. Saya pergi dulu. Siapa ya dermawan ini? Bisa jadi. Selamat, Kirana, atas terpilihnya sebagai CEO Su Corporation. Kamu terlalu cepat memberi selamat. Victor Su masih CEO-nya. Bagaimana mungkin? Bukankah kamu sekarang pemegang saham terbesar, Su Corp? Ceritanya panjang. Bagaimana kamu tahu saya membeli saham di grup Yo? Aku cuma nebak-nebak saja. Bukankah kamu sudah berusaha mencari cara untuk membeli saham pemegang saham lain? Saham? Cepat, beritahu aku. Sebenarnya apa yang terjadi di rapat pemegang saham hari ini? Hari ini aku hampir saja bisa meyakinkan ayahku. Tapi kemudian... Kirana, Kekek, anak bodoh Arya itu memang tidak bisa diandalkan. Dia sangat mengecewakan. Pada akhirnya, dia tetap tidak bisa membawamu pulang sebagai pengantin wanitanya. kalau tidak bisa jadi menantu perempuanku, ya jadi cucu perempuanku saja. Tapi jangan benci kakek karenanya ya. Ya, Kenapa sih? Kenapa bahkan kakek Harun mau membukakan jalan untukmu? ayo, temani kakek sebentar. Ayo kita pergi. Arya, Apa yang kamu mau? APA, terkejut melihatku? Leo, lepaskan. Kamu menyakitiku. Lepaskan aku. Hubungan kita sudah berakhir. Aku hamil. Ini semacam lelucon? Kamu ingat, waktu itu di Hotel Kota Bahari? Cooker Can. Aku tidak akan menikahimu. Ini semua karena Arini. Membensiku, kau membuat kemenggegerkan. Anakku sendiri? Diam. Besok pagi pertama kali aku akan membawamu ke rumah sakit. Jika kamu mencoba sesuatu, kamu tahu akibatnya. Aku mohon tolong, jangan paksa aku menggegerkan bayiku. Ibu. Kekek. Semuanya ada di sini untuk apa? Siapa sangka, Arya bisa jadi bajingan seperti itu? Betul sekali. Dia hamil, tapi dia malah memaksanya untuk menggegerkan kandungan. Ayah.
Sistem suara di balai jamuan makan, terhubung ke mikrofon. Pembicaraan kalian barusan, sudah didengar semua orang. Kau sudah mempermalukan nama keluarga Gordon sepenuhnya. Kakek Harun. Ini semua salahku. TAPI. Bayinya tidak bersalah. Lihatlah anak laki-laki yang kau besarkan ini, kalian urus sendiri masalah ini. Aya. Karena Ibu Vera sedang mengandung calon penerus keluarga Gordon. Keluarga Gordon akan bertanggung jawab. Aku akan tentukan tanggal untuk pernikahanmu dengan Arya. Ebio. Kenapa bubur lagi? Kirana, lihat. Aku masak hidangan ini khusus untukmu. Makanlah. Ada apa, kamu kesal? Jamuan makannya tidak berjalan lancar? Vera hamil. Sebagai putri angkat keluarga Su, dia akan menikah masuk ke keluarga Gordon. Jadi kamu cemburu? Aku harus cemburu apa? Aku cuma agak khawatir aja, kalau dia menikah masuk ke keluarga mereka. Sebagai putri angkat keluarga Su, para anggota dewan itu. Aku takut mereka akan mulai memilih pihak lagi. Kamu sudah murung begini. Arini, aku dengar, Shen Corporation berencana membangun di kota utama sebuah taman hiburan kelas dunia, dan proyek ini segera akan dibuka untuk lelang umum. Maksudmu, aku benar-benar punya peluang? Kalau aku bisa dapatkan proyek ini, orang-orang kolot itu akan merengek-rengek di depanmu. Terima kasih, sayang. Aku harus kembali dan mendalami rencana dan materi untuk ini. Kita akan mengumumkan proyek taman hiburan untuk lelang umum. PAK, apakah karena Nyonya Bima? Ya. Haruskah kita beri dia jalur khusus? Jangan sama sekali. Dia punya kemampuan. Arini. Arini. Ya? Kamu harus tidur. Arini. Sudah, jangan ganggu. Aku masih mengerjakan proposalnya. Selama seminggu penuh, dia lebih banyak menatap proposal itu daripada menatapku. Ada APA? Pak Bima, kamu masih belum kasih tahu dia siapa dirimu sebenarnya? Aku cuma belum nemuin momen yang tepat. Zia-zia Zaya. Kalau dia sampai tahu, kalau kerja kerasnya itu, ternyata untuk bisnis keluarganya sendiri, kamu bakal celaka. Nanti kita pikirkan itu. Ngomong-ngomong, Vera wen itu? Lagi nyari-nyari orang yang bertanggung jawab atas konferensi tender. Dia pasti punya maksud lain. Biarkan saja dia. Pamer dulu untuk sementara. Akhirnya, selesai juga. Ibu Arini, konferensi tender jam 2. Kalau kita berangkat sekarang, waktunya Pak. Siap-siap dulu, kamu ikut aku ke lokasi. Baik. Itu dia. Aku akhirnya bisa melihat Nyonya Bima. Selamat datang, semuanya, di konferensi tender ini. Melalui proses tender ini, kami akan memilih satu perusahaan terbaik dari para kandidat untuk menjadi mitra Shen Corporation dalam proyek taman hiburan. Jadi saya harap kalian akan menunjukkan kemampuan terbaik. Sekarang, mari kita mulai tender. Halo, semuanya. Saya perwakilan dari grup SwiftClick. Terima kasih. Selamat siang, saya Kepala Grup Zenith, Liu Chang. Terima kasih. Selanjutnya, atas nama Su Corporation,
Saya akan mempresentasikan proposal kami. Kok bisa begini? Tapi aku yakin. Itu karena aku, yang sebenarnya bertanggung jawab atas proposal ini. Semuanya, proposal proyek Su Corporation, sekarang milikku. Selanjutnya, aku yang akan mempresentasikannya. Ibu Arini, maukah ibu duduk? Kau penyihir beracun. Beraninya kau menukar proposal nyonya muda kami? Tunggu saja tuan muda menghadapimu. Kau memang berani. Kalau begitu, silakan mulai presentasimu. Ibu Arini, maaf, aku tidak punya pilihan. ITU bukan alasan untuk mengkhianati kami. Mereka mulai bergerak. Aku butuh bantuanmu lagi. Siap. Lihat aku menyelamatkan hari ini. Dan itu mengakhiri proposalku untuk proyek taman hiburan. Terima kasih semuanya. Aku punya pertanyaan. Proposal ini, Benarkah kau yang membuatnya sendiri? Tentu saja. Aku bekerja keras untuk ini selama seminggu penuh, untuk menyelesaikannya. Lalu mengapa aku merasa kau hanya membaca dari naskah? Kau tampaknya tidak akrab dengan isinya sama sekali. Mungkin aku hanya sedikit gugup. Saya punya pertanyaan. Ibu Vera, karena Anda mengklaim ini, proposal ini milik Anda, maka tolong jelaskan, mengapa Taman Air dirancang seperti ini? Baiklah. Jangan tanya pertanyaan seperti itu lagi. Tidak penting. Itu cuma memperlambat kita. Ini bukan pertanyaan yang tidak relevan. Bagian presentasi sudah selesai. Semuanya, Pergila que Pintumazuk. Dan tunggu hasilnya. Ernie, 3 juri itu, sudah kubeli 2 orang. Mari kita lihat bagaimana kau akan bersaing dengan sekarang. Ernie, kenapa kau masih di sini? Menunggu untuk menyaksikan. Aku menikah masuk keluarga Shen? Kau pikir trik kecilmu bisa menipu semua orang? Begitu aku dapatkan proyek ini, posisiku di keluargaku akan aman. Lalu apa gunanya kau punya saham? Tunggu saja sampai kau diusir. Setelah pertimbangan matang, Tawaran, pemenant d'Iberican Kepada. Su Corporation. Ibu Vera. Jangan lupa pulang dan kosongkan kantormu. Kau curang. Aku minta bertemu Pak Bima sekarang. Pak Bima, bukan orang yang bisa kau temui kapan saja. Dia benar. Kecurangan yang jelas begini, dan kau bahkan tidak menyadarinya? Berapa banyak kau dibayar? Itu dia. Kenapa dia? Pak Ryan, ini salah paham. Kami semua mengikuti aturan dan regulasi dengan ketat. Ya, ini ilegal. Masa kami berani melanggarnya? Kami baru saja menemukan bahwa mobil mereka membawa $200.000 tunai. Pak Ryan, kasihanilah kami. Kami tahu kami salah. Pak Ryan, tolong maafkan kami. Kami punya orang tua yang harus dirawat, dan anak kecil yang harus dibesarkan. Kamu pikir bahwa uang tunai akan membuatmu tidak ketahuan? Bawa mereka pergi. Kamu bilang kamu yang buat proposalnya? Ya. Berani-beraninya kau menyuap petugas yang bertanggung jawab tepat di depan hidung Shen Corp. Karena kamu begitu ingin terkenal, aku akan pastikan kamu kebanjiran ketenaran. Felix, ya, bawa calon nyonya muda ini, dan beri dia publisitas yang layak dia dapat. Ya. Tidak, bukan begitu keadaannya. Bahkan jika aku tidak membuat proposalnya, proposal itu tetap dibuat oleh seseorang dari Su Corporation kami. Apa bedanya? Beda besar. Selamat, Ibu Arini. Terima kasih banyak untuk bantuanmu tadi. Kamu benar-benar penolongku. Aku tidak berani untuk merendah, karena masalahnya sudah selesai. Aku akan pergi sekarang. Silakan. Dia yang di bar malam. Di rapat pemegang saham Su Corporation. Dia yang menolong kami. Dan bahkan dia juga yang membongkar kasus selingkuh di Shen Corporation. Siapa sebenarnya yang berada di belakangnya?
Bagaimana hasilnya? Apa kamu tidak percaya aku bisa menanganinya? Aku tahu kamu pasti bisa. Bima. Dia ngapain di sini? Hello, Buladen. Anda tidak boleh tinggal di sini. Nona, Pack. kamu boleh pergi. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Lebih baik aku pergi dulu. Kalian berdua lanjutkan saja. Aku tinggalkan kalian. Keluarga teratas di Jembatan Raja, Pueris Shun Corporation. Itu kamu kan? Benar. Pria yang didambakan semua orang, pewaris keluarga Shen, ternyata mau merendahkan diri sampai segini. Haruskah aku merasa tersanjung? Kirana. Aku tidak pernah bermaksud membohongimu. Lalu kenapa kamu tidak pernah memberitahuku siapa dirimu yang sebenarnya? Aku tidak tahu cara mengungkapkannya. Kirana. Bima. Pria yang berdiri di hadapanku ini, yang mana dirimu yang sebenarnya? Model pria dari bar itu? Pewaris keluarga Shen? Atau suamiku? Kirana. Kamu sudah merasa lebih baik? Kirana. Aku sudah siapkan sarapan. Tidak, terima kasih. Aku tidak lapar. Sepertinya aku harus mengganti kode pintu depan. Kirana. Kamu belum sarapan, kan? Aku bawakan sarapan untukmu. Maaf. Tuan Muda Bima, apa kamu khawatir dengan proyek taman hiburan, nanti? Kirana. Aku salah. Apa yang ingin kamu ketahui? Aku akan ceritakan semuanya. Jangan khawatir, Tuan Muda Bima. Aku akan lakukan apapun agar proyek ini sukses. Kirana. Kalau Tuan Muda Bima masih ragu, bisa kirim orang lain saja. Kehadiranmu di sini hanya akan memperlambat proyek. Kirana. Kalau tidak ada hal lain, Tuan Muda Bima, silakan pergi. Aku tidak akan kemana-mana. Ini kantor istriku. Mengapa aku harus pergi? Kamu mau ikut-ikut aku sampai kapan? Mengikuti aku? Sampai kamu gak marah lagi sama aku, Arini. Kamu benar-benar mengganggu kerjaku. Pergi dari sini.
sekarang. Arini, kamu sudah pulang. Apa-apaan yang terjadi dengan pintuku? Aku nggak bisa masuk. Jadi, kamu cuma merobek pintuku? Aku sudah menyuruh orang untuk memperbaikinya. Bima, kamu ini umur berapa sih? Kok masih kekanak-kanakan banget? Hari ini pintu dirobek, besok mau merobohkan rumahnya? Arini, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Apa yang harus aku lakukan, supaya kamu mau memaafkanku? Kalau kamu sudah tahu, persis salahnya di mana, baru cari aku. Arini. Kirana, ada apa? Kenapa kamu minum banyak sekali hari ini? Bima. Bima membohongiku. Hah? Dia membohongimu? Tentang apa dia bohong? Kamu tahu keluarga Shen, keluarga terkaya di Jembatan Raja? Ya, aku tahu. Bukannya kalian baru saja membuat kesepakatan dengan mereka. Un tuctamment Iburan? Tunggu. Jangan-jangan Bima adalah pewaris keluarga Shen? Kamu tahu? YK. Tunggu sebentar. Jadi kamu sudah tahu dari awal siapa dia sebenarnya? Dan kamu ikut menyembunyikannya dariku? Aku sendiri baru tahu. Waktu di bar itu, aku cuma belum sempat memberitahumu. Jadi kamu ikut menyembunyikannya dariku? Duh, Kirana. Mafkan aku, ya? Aku pikir kalian berdua bahagia bersama. Sepertinya memang begitu. Lebih baik dia yang memberitahumu sendiri. Mengecewakan sekali. Aku dibodohi oleh seorang berandal selama ini. Tapi, dia tidak benar-benar berbohong tentang hal lain, kan? Maksudmu apa? Soal keinginanmu untuk membongkar identitas rahasianya. Masalah ini, coba dipikir sekali lagi. Kalau soal uang atau penampilan, kamu nggak rugi, kan? Kayaknya kamu benar. Kamu memang jago membelanya. Ah, yang benar aja. Cuma, melihat pria selevel dia, pewaris keluarga Shen, selama ini di depanmu, Berlagak Randa Atidan Patu. aku jadi sedih lihatnya. Yang mulia. Kaziani Ladia, ya? Ya, soal rapat besok dengan Shen Corp. Aku akan hadir sendiri. Senang sekarang? Serius. Dia janji apa padamu? Sampai bisa menyuapmu sejauh ini? Ah, keluarga ini, tanpa aku, gimana jadinya? Bima, nanti kamu harus ajak aku ke bar MU. Ok? Ok? Baiklah. Berlagak pelayan yang rendah hati. Menyedihkan. Bima, kamu nggak jadi aktor. Sungguh sayang sekali. Kirana. Pak Bima. Ibu Arini harus pergi. Kami akan atur orang lain untuk memimpin rapat. Kirana. Kamu masih belum mau maafin aku? Kukira kamu mau ketemu. Tamu penting, mana mereka? Dia sudah pergi.
Pergi. Bagus. Sekarang kamu bebas. Pas banget buat ajak aku ke bar MU. Ayo, ayo. Meski kamu nggak pergi ke Bima, dan nanya-nanya ke si manis kecil itu, setidaknya kamu bisa tanya-tanya di bar itu. Lihat apa yang bisa kamu gali. Ah, sudahlah, aku yang urus ini. Aku. Maaf ya, gadis kecil. Ngapain minta maaf, nenek tua? Iya, aku juga minta maaf. Kamu anak siapa? Hari ini aku akan ajarin kamu sopan santun, atas nama orang tuamu. Itu cewek yang aku lihat, bersama Bima tadi. Jadi kamu toh. Jadi kamu si manis kecil itu. Ini, pegang ini. Sampurna, Ari ini kita c'est les séquences semua urusant kita. Aku akan gebukin kamu habis-habisan, si manis kecil. Dasar gila. Kamu tahu aku siapa? Dengan koneksiku ke bos, menghancurkan kamu. Lebih mudah dari menginjak semut. Kamu pikir cuma kamu yang kenal Bima? Si manis kecil. Jessica. Kamu pikir. Siapa bilang kamu boleh bikin keributan di sini? Urus di luar. Bima, nenek tua itu, yang mulai. Bima. Mesra banget ya? Aku nggak ganggu kalian berdua. Kirana. Kamu nggak punya apa-apa yang mau kamu katakan ke aku? Punya. Sekarang nggak lagi. Lepasin. Bima. Bima. Lepasin aku. Bima. Kamu pikir kenal bos, itu hebat? Itu yang di sana adalah istri bos yang asli. Arini. Senang kamu datang menemuiku. Sangat senang, sebenarnya. Jangan sok-sokan. Aku bukan kesini untukmu sebenarnya. Kamu sebaiknya pergi, temani keranamu. Bima. Kamu benar-benar brengsek. Arini. Kamu lucu sekali. Saat cemburu. Belakangan ini jarang latihan pukulan, ya? Kamu jadi kaku. Begini saja, dua pilihan. Kamu mau mendengarkan penjelasanku? Atau, aku akan membuatmu lelah dulu, Arini, sampai kamu tidak punya tenaga lagi. Baru aku jelaskan. Arini. Jadi, pilih yang mana? Baiklah, aku akan dengar. Bisa serius nggak sih? Kirana adalah tetanggaku waktu kecil. Lalu, seluruh keluarganya pindah ke kota Bahari. Mereka baru-baru ini pindah kembali ke kota utama. Cinta monyet. Cewek seperti itu, gak tertarik sama sekali. Aku lebih suka yang seperti kamu, Arini. Kamu lebih cocok denganku. Arini. Aku tahu. Semua yang kulakukan itu ceroboh. Ini hubungan pertamaku. Dan pernikahan pertamaku. Arini. Aku bersumpah mulai sekarang, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Dan aku akan sejujurnya. Bisakah kamu memaafkanku? Arini. Tolong maafkan aku, tolong. Tolong. Baiklah. Kali ini, aku maafkan kamu. Sungguh? Jangan terulang lagi. Terima kasih, sayang. Arini dan Bima, akhirnya kalian pulang. Maksudnya APA? Ini rumahku. Apa aku perlu izinmu untuk pulang? Ah, Arini, jangan begitu. Sekarang kita semua sudah satu keluarga. Lagi pula, kalian berdua jarang pulang. Kami memanggil kalian pulang hari ini. Un tuc Menyaksikan Sesuatu. Mulai sekarang, kita resmi menjadi satu keluarga. Ayahmu awalnya ingin pernikahan yang besar. Tapi karena aku hamil. Dan sulit bagiku untuk bergerak. Kami ubayadi makan malam kilo aga saya. Di usiamu yang sudah segini, dan lagi hamil, masih mau menikah? Nggak takut ditertawakan orang? Kamu bergumam apa? Aku bilang aku capek,
Aku mau ke kamar untuk istirahat. Panggil saja aku kalau makan malam sudah siap. Mau aku temani? Aku perlu sendirian. Quentin, aku juga agak capek. Aku akan ke lantai atas untuk istirahat sebentar. Baik, hati-hati. Arini. Selamat ya, kamu dapat persis apa yang kamu inginkan. Kamu tahu nggak? Bagaimana ibumu bisa meninggal tiba-tiba? Bilang padanya tentang aku dan ayahmu. Dia nggak bisa bernapas. Dan langsung jatuh meninggal. Arini. Yangan barani sakiti anakku. Ardi, kamu sakit? Jangan nakuti aku. Kalau ada apa-apa dengan bayiku atau Ardi, kau akan kubuat menyesal. Ardi. Bima. Aku tidak mendorongnya. Aku tahu. Aku akan keluarkan kamu dari sini. Ayah. Lihat ibu. Ada apa dengannya? Ibu. Kamu sudah sadar. Apakah bayinya baik-baik saja? Bayinya, kita kehilangan bayinya. Kenapa? Kenapa ini terjadi padaku? Kalau bukan karena Kirana, adik laki-lakiku, seharusnya lahir 2 bulan lagi. Pembawa sial itu. Dia tidak tahan melihatku bahagia. Aku akan buat dia bayar un tukini. Victor. Victor, kamu harus selamatkan aku. Victor, tolong. Selamatkan aku. Kamu harus selamatkan aku. Kirana ingin bunuh aku. Kamu harus selamatkan aku. Selamatkan Sofia. Apa yang kamu katakan? Dia bilang aku yang bunuh ibunya. Dia ingin aku dan Sofia mati dengan mengerikan. Victor. Selamatkan Sofia. Ibu, tolong jangan seperti ini. Siapa yang lakukan ini padamu? Siapa pelakunya? Ibu, tolong jangan tanya. Apa Arya? Ini akibat perbuatanku sendiri. Aku tidak bisa salahkan orang lain. Keluarga Gordon sudah keterlaluan. Dia sama sekali tidak anggap serius keluarga Su. Ini karena aku cuma gadis dari keluarga biasa. Andai saja aku punya ayah seperti Pak Victor, dengan kekayaan dan pengaruhnya, pasti semuanya akan berbeda. Sofia. Ini semua salahku. Aku sangat tidak berguna. Aku biarkan kamu menderita di keluarga Gordon. Ardi. Aku sudah putuskan. Aku akan transfer semua sahamku atas nama Sofia. Mari kita lihat nanti siapa yang berani meremehkannya setelah ini. Tidak. Victor, kamu tidak boleh lakukan ini. Kirana tidak akan pernah membiarkan ini. Sahamku adalah milikku untuk kuberikan pada siapa yang kupilih. Ini anggap saja sebagai kompensasi untukmu dan anakmu. Aku akan buat Raf perjanjiannya sekarang. Aku pergi dulu. Victor. Pak Victor. Ibu. Itu langka yang semerlang ibu. Dia selalu memanjakan anak laki-lakinya itu. Begitu dia merasakan punya sesuatu, lalu direbut lagi. Pasti dia akan jadi gila. Begitu saham-saham itu ada di tanganku, Sukor akan kekendalikan. Kau tahu kenapa dia melakukan itu? Anak ini mungkin akan mewarisi seluruh harta ayahku suatu hari nanti. Rumah sakit baru saja memberitahu kami. Kata mereka janinnya sudah berhenti berkembang sejak lebih dari seminggu lalu. Jadi begitu. Dia sudah tahu dari awal kalau sayangnya sudah tidak ada. Jadi dia memutuskan memanfaatkan untuk menjebakmu dan mendapat simpati ayahmu. Ini situasi menang-menang baginya. Dia membunuh ibuku.
Aku akan membuatnya membayar. Kalau mereka mau main sandiwara, kita ikuti saja. Dan lihat kelanjutannya. Halo? Siapa ini? Mengerti, aku segera ke sana. Ada apa, Arini? Ayahku memindahkan semua sahamnya, Kay Vera, dan Vera menjual saham-saham itu ke seseorang yang punya koneksi mafia. Aku ikut denganmu. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah berkorban untukmu dan putrimu. Dan Begini caranya comment emballage Azaku? Yang ganzalakan aku sekarang, Quentin. Daripada menjilatmu setiap hari, lebih baik harta itu ada di tanganku sendiri. Jauh lebih aman. Baiklah. Comment? Aku pasti buta selama bertahun-tahun ini. Perjanjian ini sudah berlaku. Sekarang di Sucorp, kau tidak punya suara. Hyundgar Sucorp bekerja sama dengan keluarga Shen. Apayong Coingincan? Dengan dukungan Sucorp. Ditambah keluarga teratas di Jembatan Raja, keluarga Shen, sebagai tamengku. Bisnisku akan berjalan sangat lancar. Bajingan. Kau akan menghancurkan keluarga Su. Diam saja di sini. Badak. Perjanjian pengalihan sahamnya sudah ditandatangani. Lalu kita. Buang dia ke jalanan. Mari kita lihat siapa lagi di keluarga Su yang berani melawanku. Kurasa kau tidak akan kemana-mana. Kamu tidak kemana-mana. Arini. Ayah. Biarkan dia pergi. Ernie. Dan siapa bilang kami tidak bisa pergi? Apa kamu sudah lupa apa yang kamu lakukan? Aku yang mentransfer sahamku sendiri. Memangnya urusanmu apa? Tapi kamu tidak berhak menjualnya kepadanya. Terrace? Aku ingin melihatmu. Jada. Kamu memanfaatkan anak untuk menyusup ke keluarga Gu, dan kamu begitu saja melepaskannya? Leo si pengecut tak berguna itu. Tidak punya kekuatan nyata. Dia benar-benar mengira aku akan ikut dia. Tinggal di luar negeri. Aku tidak bisa mendapatkan apapun darinya. Sungguh menyebalkan. Sudah selesai? Kalau sudah, keluar. Kamu yang harus pergi. Dan siapa kamu, sampai bisa menyuruhku keluar? Dia cuma mainan Arini. Sekarang, bahkan Gigolo, berani membantahku? Aku bisa membuatmu lenyap. Aku ingin melihat. Kamu mencoba, geng kecil yang tak berarti. Berani bikin onar di Jembatan Raja, kamu bahkan gak tahu posisimu sendiri. Kamu. Siapa kamu? Kamu mau pakai keluarga Shen, buat tameng, ya kan? Kamu bahkan gak cek latar belakang kami. Sebelum nyeret kami ke masalah ini. Kamu. Pewaris keluarga Shen? Mustahil. Bukannya kamu cuma pria simpanan Kirana? Terkejut? Jadi kamu pemilik bar malam. Makanya kamu ada di sana. Dan makanya Pak Budi begitu takut sama kamu. Kamu pintar, tapi gak sepintar itu. Kenapa ya? Aku yang seharusnya bisa nyangkut ke keluarga Shen. Kenapa semua hal baik selalu jatuh ke pangkuanmu, Kirana? Segitunya pengin ngalahin aku? Aku udah berusaha keras buat merebut Arya darimu. Aku ambil ayahmu. Aku runtuhkan keluarga Su. Terus kenapa? Akhirnya aku masih kalah sama kamu? Hal yang didapat dengan akal-akalan nggak akan bertahan lama. Aku udah jual saham Sucorpku seharga $1 miliar. Mau ngapain lagi, hah? Siapa yang bilang kalau saham Su Corporation itu bisa kamu tentukan sendiri? Apa yang ingin kamu katakan? Hukum mengatakan bahwa pengalihan saham yang merugikan kepentingan publik atau hak sah pihak ketiga tidak sah.
Tepat sekali. Tindakan mereka adalah pelanggaran hukum yang terang-terangan. Pengalihan saham yang diperoleh melalui cara ilegal dapat dibatalkan oleh lembaga peradilan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Uang di rekeningmu, 5 miliar dolar yang baru saja disetor, adalah uang haram. Kamu akan masuk penjara. Ernie, kumohon biarkan kami pergi. Kami akan segera meninggalkan kota utama. Kami tidak akan pernah kembali. Simpan saja. Untuk polisi. Bawa mereka pergi. Ayah. Ayo kita bawa ayah ke rumah sakit. Arini, ayah bodoh. Ayah telah bersalah padamu selama ini. Ayah. Ayah mungkin mengalami luka dalam. Kita harus membawa ayah ke rumah sakit sekarang. Ayo pergi. Akhirnya selesai. Masalah ini sudah selesai. Tidakkah kamu pikir ini saatnya kita membicarakan? Kita? Apa lagi yang perlu dibicarakan? Seseorang masih berhutang pernikahan padaku, kan? Pernikahan? Haruskah kita? Tentu saja tidak. Aku harus melihatmu dalam gaun pengantin, hanya untukku. Tapi pernikahan. Tapi apa? Tapi begini saja. Biar aku mengingatkanmu tentang pertemuan pertama kita. Bima. Turunkan aku. Ayah. Arini, kamu datang. Sebenarnya, ada sesuatu yang perlu kusampaikan padamu. Beberapa hari terakhir ini, aku sudah memikirkan banyak hal. Aku benar-benar minta maaf, Arini, dan aku lebih minta maaf lagi pada ibumu. Ini adalah 47% dari ekuitas perusahaan. Aku menyerahkannya padamu sekarang juga. Anggap saja sebagai hadiah pernikahanku untuk kalian berdua. Oh. Terima kasih, Ayah. Ngomong-ngomong, apakah kalian berdua sudah menentukan tanggal untuk pernikahan? Tanggal 8 bulan depan. Bagus. Itu bagus. Untuk pernikahanmu, aku khawatir aku tidak bisa hadir. Tapi kan ayahku, kalau ayah bahkan tidak datang ke pernikahanku sendiri, apa kata orang nanti tentangku? Ayah, tolong, dengarkan saja Arini. Baiklah. Kami ada rapat perusahaan sebentar lagi, jadi sebaiknya kami pergi dulu. Begitu ayah keluar dari rumah sakit, kami akan jemput ayah bersama-sama, ya? Pergilah, kalian berdua. Kalian kan sibuk. Arini, di lubuk hati, kau masih menginginkan kasih sayangnya, bukan? Tapi kematian ibuku, aku masih belum bisa melupakannya. Kalau memang belum bisa melupakannya, ya jangan dipaksakan. Tapi, kau tetap harus mencoba gaun pengantinmu. Ayo kita lihat sekarang juga selagi kita di luar. Baik. Dasar kamu. Kenapa lama sekali? Kirana, kamu terlihat sangat cantik dengan gaun pengantin itu. Aku suka melihatmu seperti ini. Bima, kamu suka ya sama gaun pengantin atau gimana? Setiap kali aku memakainya, pandanganmu padaku jadi berbeda. Hanya kamu yang bisa membuatku merasa seperti itu. Jangan ngomong yang enggak-enggak. Gaun ini terlalu berat. Aku mau ganti baju. Ayo, pakai lagi sebentar. Nanti di hari pernikahan kita, kamu harus memakainya lama-lama. Nggak bisa kasih keringanan. Sekali ini saja. Kirana, aku segera kembali.
Kalau aku tidak bisa memilikinya, maka Bima juga tidak akan memilikinya. Kirana. Nyonya mudah hilang. Cari dia. Cari tahu siapa yang membawanya pergi. APA. Di mana aku? Leo. Kali ini mau apa lagi? Kok kamu gelisah banget? Kenapa kamu gugup sekali? Aku cuma mau menyapa. Terus, menyapa MU kayak gini? Kamu menikah dengan Bima. Jadi coba katakan, kalau Bima tidak punya pengantin wanita, apa yang akan dia lakukan? Apa yang kamu rencanakan? Bima mempermalukanku di pesta pernikahan kita. Menurutmu aku mau apa? Vera menjebakku di pesta ulang tahun. Aku sudah menyuruh orang untuk menjaga dia dari dalam. Kamu benar-benar tak punya hati. Kita kan tumbuh bersama. Aku tidak akan menyakitimu. Aku cuma akan memanfaatkanmu untuk mendekati Bima. Sebenarnya kamu mau berbuat apa? Coba bayangkan, calon istri dari keluarga paling terpandang di kota utama, ketahuan bersama mantan tunangannya, sedang melakukan hal yang tak terkatakan. Bukankah itu akan menjadi pukulan telak bagi keluarga Shen dan bagi Bima sendiri? Kamu sudah gila. Aku tidak bisa mendekati Bima, tapi memanfaatkanmu untuk menyakitinya itu gampang banget. Leo, jangan berani-berani. Pikirkan orang tuamu dan kakekmu. Jangan kau sebut mereka di depanku. Kau milikku. Aku akan melakukan apapun yang ku mau padamu. Waktu itu aku sudah memberimu kesempatan. Sekarang malah kamu semakin menjadi. Bawa dia ke kantor polisi. Kirana, ada yang sakit? Dia membiasku dan menyerangku di sini. Kirana. 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 Bima. Kirana. Kirana, kamu sudah sadar. Kenapa tidak bilang? Aku memanggilmu, cuma kamu tidak mendengarku. Sini, duduk dulu, Kirana. Pelan-pelan. Duduk. Kok rasanya, seperti sedang menolong nenek-nenek menyeberang jalan? Kirana. Ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Apa itu? Aku akan menjadi seorang ayah. Ayah siapa? Maksudmu aku? Ya. Kita harus segera menikah. Tapi pernikahannya, bukannya tanggal 8 bulan depan? Itu terlalu lama. Kita majukan 3 hari lagi. TAPI. Itu terlalu terburu-buru.